warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalani Putri, kelas E4 dari Mahasiswa Bandung, akan mempresentasikan tentang materi komunikasi bisnis. Ayo kita simak presentasi yang saya sampaikan melalui PPT berikut. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami kedua belah pihak dan cenderung lebih fleksibel dan informal. 1. Komunikasi verbal dan 2. Komunikasi non-verbal. Proses komunikasi. 1. Pengirim mempunyai satu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Penerima menerima pesan. 4. Pengirim menyampaikan pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. Munculnya kesalahpahaman komunikasi. Masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, masalah dalam menafsirkan pesan antara lain, dan masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk komunikasi. Proses komunikasi. 1. Pengirim mempunyai satu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Penerima menerima pesan. 4. Pengirim menyampaikan pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. Munculnya kesalahpahaman komunikasi. Masalah dalam mengembangkan pesan, masalah dalam menyampaikan pesan, masalah dalam menerima pesan, masalah dalam menafsirkan pesan antara lain, dan masalah dalam menyampaikan pesan yang paling jelas terkait dengan sarana fisik untuk komunikasi. Bagaimana memperbaiki komunikasi? 1. Dengan cara persepsi. 2. Pengendalian. 3. Ketepatan. 4. Keharmonisan. 5. Kredibilitas. Perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan bisnis adalah proses komposisi penyusun pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, menangkai kata atau kalimat, paragraf, dan merevisi. Tujuannya adalah perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan diterima. Pemahaman proses komposisi. 1. Perencanaan. 2. Revisi, dan 3. Komposisi. Tujuan komunikasi bisnis. 1. Informing. 2. Collaborating. 3. Persuade. Analisis audiens. 1. Cara mengembangkan profil audiens dengan sebagai berikut: berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens, siapa audiensnya, reaksi audiensnya, bagaimana tingkat pemahaman audiens, dan bagaimana hubungan komunikator dengan audiens. 2. Cara memuaskan kebutuhan informasi audiens. 1. Dengan cara menemukan cari yang diinginkan oleh audiens. 2. Antisipasi terhadap pertanyaan yang tadi diungkapkan. 3. Berikan semua informasi yang diperlukan. 4. Yakinkan bahwa penentuan ide pokok. 1. Ada teknik brainstorming. A. Storyteller Tour. B. Random List. C. FR. D. Journalistic. E. Question and Answer. F. Pembahasan seleksi saluran dan media komunikasi. 1. Ada komunikasi lisan, dan 2. Ada komunikasi. Karakteristik media komunikasi. Media komunikasi lisan seperti percakapan secara langsung, dan media komunikasi tulisan seperti surat menulis. Misalnya revisi pesan. 1. Ada direct request. 2. Permintaan, dan 3. Ada langkah penulis. Hubungan komunikasi yaitu ada 4 cara lain. 1. Peran antar pribadi, kegiatan penukaran informasi, peran internasional, dan peran pola komunikasi. Ada 2, yaitu 1. Saluran komunikasi formal, dan 2. Saluran komunikasi informal.
mengelola komunikasi. 1. Penanganan pesan-pesan rutin. 2. Penanganan krisis komunikasi. Meningkatkan keterampilan komunikasi. 1. Membaca. 2. Mendengar. 3. Membuat percakapan. 4. Melakukan wawancara. 5. Berdiskusi. 6. Berpidato. 7. Materi tentang revisi. A. Keterampilan merevisi. 1. Substansi pesan. 2. Mengedit isi. 3. Pengorganisasian dan gaya menulis. 3. Mengedit mekanika. 4. Mengedit format dan layout. B. Pemilihan kata yang tepat. 1. Pilihlah kata yang sudah familiar. 2. Pilihlah kata-kata yang singkat. 3. Hindari kata-kata yang berpegangkan. 3. Membuat kalimat yang efektif. 1. Kalimat sederhana. 2. Kalimat menjemur. 3. Kalimat kompleks. Pengorganisasian pesan bisnis dan revisi pesan bisnis. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisir dengan baik. 1. Bertele-tele. 2. Memuaskan bahan-bahan yang tidak relevan. 3. Menyajikan ide-ide secara tidak logis. 4. Informasi penting kadang-kala tidak tercakup dalam pembahasan. 2. Pentingnya organisasi yang baik. 1. Tujuan harus jelas. 2. Semua informasi harus berhubungan dengan tujuan. 3. Ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. 4. Semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Organisasikan pesan melalui outline. 1. Mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide penyusunan. 2. Menetapkan urutan ide melalui perencanaan organisasi. Organisasian pesan bisnis dan revisi pesan bisnis. Keterampilan merevisi. 1. Substansi pesan. 2. Mengedit isi. 3. Mengedit mekanika. Pemilihan kata yang tepat. 1. Pilihlah kata yang sudah familiar. Pilihlah kata-kata yang singkat. Dan 3. Hindari kata-kata berpegangkan. 3. Membuat kalimat yang efektif. 1. Kalimat sederhana. 2. Kalimat menjambuk. Dan 3. Kalimat pesan rutin dan positif, news dan persuasif. Strategi penulisan untuk pemetaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. B. Pesan-pesan rutin atau pesan-pesan yang memberikan kesan positif menolak pada pihak lain. Siap menuliskan jawaban positif untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi positif tersebut dapat digunakan pendekatan langsung tanpa pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Thank you. Sekian.